Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu. Amin. Yang bertugas hari ini memimpin doa. Nabila. Nabila dipimpin berdoa. Siap berdiri. Kepada Sang Merah Putih hormat gerak. Tegak gerak. Sudah mulai. Berdoa selesai memberi hormat. Selamat pagi, Bu. Pagi anak-anak semuanya yang berbahagia ya. Adakah temanmu hari ini yang tidak masuk anak-anak? Siapa yang dekat dengan Tuhan? Alhamdulillah, Cynthia. Doakan semoga lekas Sembuh. anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang gaya gesek ya. Sekarang silahkan untuk alat-alatnya dikeluarkan. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sifat gaya gesek. Bisa dilihat. Tentang apa anak-anak? Sifat gaya gesek. Berikutnya itu ada tulisan berbunyi apa coba? Konsepsi. Konsepsi ya, coba perhatikan di situ ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi ketika kamu mendorong sebuah buku di atas meja dengan berbagai jenis permukaan, kasar atau licin? Apa yang terjadi? Benda akan bergerak, iya atau tidak? Terus gerakannya kira-kira sama apa beda anak-anak? Berbeda. Berbeda. Kira-kira lebih cepat yang mana? Lebih mudah bergerak yang mana? Nah, apa itu coba? Motivasi. Motivasi buat kalian agar semangat ya. Gaya gesek bukan hanya sebuah konsep yang ada di buku, tapi dia di mana-mana setiap hari membantu kita dalam banyak hal. Dengan mempelajari gaya gesek, kalian akan mengerti bagaimana benda-benda bergerak atau berhenti, bagaimana permukaan yang berbeda mempengaruhi gerakan, dan mengapa hal itu sangat berguna dalam kehidupan kita. Bayangkan jika tidak ada gaya gesek, sepatu kita tidak akan bisa menapak dengan baik di jalan. Ya. Dan Bapak semangat anak-anak. Semangat.
dapat menjelaskan sifat-sifat gaya gesek. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan pemanfaatan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Siap anak-anak? Siap. Siap ya, nanti ada beberapa kegiatan yang harus kamu kerjakan ya. Berikut anak-anak, coba kamu simak, kamu perhatikan ya, di sini guru punya video ya. Dalam video ini kita akan belajar mengenai gaya gesek. Pernahkah kalian mendorong atau menarik sebuah meja? Saat kalian mendorong atau menarik sebuah meja, terjadi gesekan antara kaki meja dengan lantai. Gaya gesek adalah gaya yang muncul karena dua permukaan yang saling bersentuhan. Biasanya gaya ini berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi, sentuhan benda dengan lintasannya akan membuat gesekan yang akhirnya membuat benda bergerak. Besar kecilnya gaya gesek bergantung pada permukaan benda. Semakin kasar suatu benda, maka semakin besar gaya geseknya. Begitu juga sebaliknya, jika permukaan bendanya halus, maka gaya geseknya semakin kecil. Papan ini satu sisi kita letakkan atau kita tempelkan sebuah kertas amplas sehingga permukaannya menjadi kasar. Sedangkan di sisi satunya itu tidak kita letakkan apa-apa. Nah, di sini jadi papan ini memiliki sisi yang memiliki permukaan kasar dan sisi satunya permukaannya halus. Untuk membuktikan gaya gesek, kita akan meletakkan dan menjatuhkan koin dari ketinggian yang sama di dua sisi ini. Sekarang kita akan menjatuhkan koin dari ketinggian yang sama. Nah, sekarang kalian amati bagaimana proses dari koin ini jatuh ke bawah. Nah, di sini bahwa koin yang berada di lintasan yang permukaannya kasar ini jatuhnya akan lambat dibanding permukaannya halus. Hal ini karena disebabkan gaya gesek pada permukaan kasar ini lebih besar daripada yang permukaannya halus. Gaya gesek dapat diperbesar dan diperkecil. Gaya gesek dapat diperbesar dengan membuat permukaan benda menjadi lebih kasar. Contohnya, kendaraan terbuat dari karet dan dibuat beralur agar tidak mudah tergelincir. Beberapa bahan dapat digunakan untuk memperbesar gaya gesek, seperti bahan karet dan paku-pakuan. Untuk bahan karet, penerapannya pada sepatu, ban sepeda, dan berkendaraan. Untuk bahan paku-pakuan, Bagaimana anak-anak tentang video tadi? Menambah pengetahuan kamu apa tidak? Sekarang berikutnya ada informasi tentang video tadi ya. Di situ ada beberapa pertanyaan, coba nanti kamu jawab ya. Yang pertama, gaya gesek adalah, siapa yang bisa dijajari? Ya, Visi. Gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan dari dua permukaan benda. Ya, ya. Tepuk tangan anak-anak. Untuk selanjutnya anak-anak, sekarang kamu pelajari materi yang sudah Ibu bagikan ya. Mulai dari apa itu yang pertama? Pengertian gaya gesek, sampai yang terakhir adalah Manfaat gaya gesek. ya, silakan dipelajari dulu. Yang mempengaruhi gaya gesek apa tadi? Kasar, daun, licin, dengan permukaan. Ini masak, gaya geseknya kuat.
licin, geseknya luasnya demikian, luas geseknya semakin sempit, geseknya kecil. Cara memperbesar, bagaimana cara memperbesar? Sudah membaca tentang apa sih? Gaya geser, pemanfaatan gaya geser, cara memperbesar gaya geser, cara memperkecil, contohnya, faktor-faktor yang gaya geser, ya manfaatnya dan sebagainya. Nah sekarang apa yang sudah kamu dapatkan tadi, nanti kamu tulis di dalam kertas apa namanya? Post-it ya. Yang sudah kamu baca tadi ya. Tuliskan di sini ya. Yang sudah dapat bisa langsung nulis. Sudah anak? Sudah, sekarang ditunjukkan ke teman. Oke, sudah bisa semua. Sekarang dari apa yang sudah kamu tulis tadi ya, coba dibacakan di kelas yang paling berikutnya. Ya, silakan Nabila dulu gantian ya. Gantian yang lain mendengarkan. 1. Gaya geser adalah gaya yang bekerja akibat dua benda yang bersentuhan. 2. Faktor yang mempengaruhi besarnya gaya geser. 1. Kasar licinnya permukaan. 2. Luas permukaan benda. Tepuk tangan buat Nabila. Agak ke atas bila. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, semuanya sudah pinter ya, sudah berani berbicara di depan kelas. Terima kasih. Terus untuk berikutnya, silakan kamu berdiri. Nanti kamu akan membentuk kelompok yang baru biar ada penyegaran ya. Ganti teman. Silakan berdiri ya. Untuk nanti yang saya panggil namanya pertama maju pindah di kelompok 1 ya. Silakan berdiri, semua berdiri di belakangnya posisi kalian masing-masing. Di bawah bukunya. Ya, di belakang posisi kalian nanti akan diduduki temannya.
Jadi harus kompak ya. Terus di sini ada terus sebagai langkah-langkah melakukan percobaan. Yang tulis adalah nama anggota dan nama kelompok. Kemudian silakan dibaca Mbak, baca yang lain mengikuti. Itu ada tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat gaya esai. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gaya esai. Ketiga, peserta didik dapat menyebutkan pemanfaatan gaya esai dalam kehidupan sehari-hari. Alatnya, pertama papan sudah ya, dan koin. Terus sekarang papan silakan dipegang. Itu ada 3 permukaan benda, oke? Permukaannya bagaimana ya? Kasar, halus, dan licin. Sudah dibaca Mbak, caranya bagaimana dibaca? Pertama, oke, semua baca, ada yang baca, ada yang praktekkan. Dan lalu di atas meja dengan salah satu usahakan dalam menggunakan ujian pembukaan pembiaran poin tanpa menutup permukaan ukuran biasa yang menutup ke bawah dan cara akan mesindah ditempuh koin dan Pukul dari 0 ya. Pukul itu dari 0. Berapa itu? 4. Tanpa tutup 4. Tanpa tutup itu lebih 1. Tanpa tutup 4. Kain harus berapa tadi? 4. Untuk apa tulis berapa tadi siapa yang pakai kain harus? Iya. Pak tak sing. Anak sing itu ngitung yang biar. Sudah semua? Sudah. Lanjutan berikutnya yaitu apa? Apa coba? Presentasi dan pemberian
Nggak bisa. Tidak harus ketua, tidak apa-apa ya. Silakan kelompok mana dulu? Kelompok Satu. Ya, silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Laporan hasil percobaan 1. Judul pengaruh gaya gesek pada jarak tempuh benda di berbagai permukaan. 2. Kelompok 1. Nama kelompok Nabila, Zakila, Akila, Fizi, Fari, Panji. 3. Kelas 4. 1. Tujuan percobaan. Percobaan ini bertujuan untuk mengamati pengaruh gaya gesek terhadap jarak tempuh sebuah benda koin pada berbagai jenis permukaan serta memahami bagian perbedaan tekstur permukaan mengaruhi gaya gesek. 2. Metode percobaan. 3. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jarak tempuh koin paling jauh pada permukaan tanpa penutup dan paling pendek pada permukaan yang keras. 4. Kesimpulan dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gaya gesek berperan penting dalam memengaruhi gerak benda. 5. Syarat untuk hasil yang lebih akurat disarankan menggunakan alat pengukur yang lebih presisi dan memastikan bahwa sudut kemiring penggaris telah konsisten selama semua percobaan. Ya. Terima kasih, tepuk tangan buat Nabila. Kemudian tanggapan dari masing-masing kelompok. Ya, apa anak-anak? Umpan balik. Umpan balik membuat laporan tentang hasil percobaan. Perhatikan ya. Secara keseluruhan laporan kelompok kalian sudah tersusun dengan baik dan akan ibu lanjutkan yaitu ke asesmen penilaian. Siap anak-anak? Siap. Siap anak-anak? Siap. Tepuk setangan. Kali tepuk setangan. Sip. Nah, kita lanjutkan. Kamu isi daftarmu ya, nama dan anak-anak. Setelah kalian melaksanakan asesmen sumatif tentang sifat gaya gesek, ternyata ini yang mendapatkan nilai kurang dari 70 ada 5 anak, dan yang di atas 70 ada 13 anak. Untuk anak yang nilai yang kurang dari 70, maaf ya, nanti akan diberikan revisi ya. Sedangkan yang lebih dari 70 akan diberi pengayaan. Seperti itu anak-anak ya. Untuk berikutnya yaitu kalian mengisi lembar refleksi ya. Nama panggilan tidak apa-apa ya.
Hari ini aku merasa apa? Kamu semua merasa apa? Itu ya. Terus aktivitas kesukaanmu hari ini adalah belajar sambil memperhatikan video. Yang ditanyakan apa? Yuk, kelompok 1.